Langit surga kala itu masih dipenuhi cahaya, kilau yang tidak pernah pudar, memancar dari setiap sudut kerajaan ilahi. Di antara jutaan malaikat yang bersujud dan bernyanyi memuji, ada dua makhluk yang kelak takdirnya saling berhadapan, iblis dan malaikat maut. Iblis, pada mulanya ia bukanlah sosok kegelapan. Tubuhnya dipenuhi cahaya yang murni, wajahnya tampak bersinar dengan kebijaksanaan. Suaranya lembut, doanya selalu menggema hingga ke arasi. Semua malaikat mengenalnya sebagai hamba yang taat. Bahkan, banyak di antara mereka mengangkat kepadanya gelar yang mulia dalam ibadah. Namun, di balik itu ada getaran samar. Getaran yang tidak semua mampu melihatnya. Kesombongan kecil yang mulai bersemi. Ibarat api kecil di padang kering. Tak ada yang mengira, api itu akan membakar seluruh jalan hidupnya. Berbeda dengan iblis, malaikat maut selalu tampil sederhana. Sayapnya hitam berkilau, matanya tajam menembus batas kehidupan. Tidak banyak bicara, tidak banyak terlihat. Namun setiap kali namanya disebut, semua malaikat terdiam. Ia adalah pengingat bahwa hidup di surga sekalipun tunduk pada aturan Tuhan, ada kehidupan, ada pula kematian. Iblis dan malaikat maut jarang berbicara, tetapi ada saat-saat ketika pandangan mereka bertemu. Pandangan iblis penuh rasa ingin tahu dan terkadang disertai senyum tipis. Pandangan malaikat maut dingin, seolah membaca hati lawan bicara hingga ke lapisan terdalam. Hari-hari di surga berjalan penuh kedamaian. Nyanyian malaikat menggema, sinar cahaya tak pernah meredup. Namun di balik harmoni itu, takdir sudah ditetapkan. Pertemuan keduanya bukan sekadar kebetulan. Mereka dipersiapkan untuk sebuah benturan besar, benturan yang akan mengguncang tidak hanya surga, tetapi juga bumi, bahkan jiwa manusia. Malaikat maut menyadari sesuatu yang tak disadari para malaikat lain. Ia tahu iblis memiliki sesuatu yang berbeda. Ia tahu ada api yang menyala di balik cahaya itu. Dan dalam keheningannya, malaikat maut hanya berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan memilih jalannya. Dan aku akan ada di sana saat ia menuai akibatnya. Surga masih bergemuruh oleh pujian para malaikat. Mereka melantunkan doa, tak pernah lelah memuliakan Sang Pencipta. Di tengah-tengah mereka, iblis berdiri dengan hikmat. Ia dikenal karena ibadahnya yang panjang, sujudnya tak pernah terhitung, bahkan zikirnya bergema hingga terdengar di lapisan langit tertinggi. Malaikat-malaikat lain sering menundukkan kepala dengan kagum ketika menyebut namanya. Iblis, ia adalah teladan. Sungguh, tiada yang lebih tekun darinya. Bisikan semacam itu menjadi irama yang terdengar hampir setiap hari. Awalnya, iblis hanya tersenyum mendengarnya. Hatinya masih murni, niatnya masih lurus. Namun semakin hari, sanjungan itu menjadi racun. Seperti tetesan air yang jatuh tanpa henti ke atas batu, ia mulai membekas, mengikis, sedikit demi sedikit. Hatinya bergetar oleh rasa bangga yang melampaui batas. Ia mulai melihat dirinya berbeda. Ketika malaikat lain menunduk penuh kerendahan hati, ia berdiri sedikit lebih tegak. Ketika mereka menitikan air mata penuh harap, ia menahan senyum tipis, seolah ia lebih dekat pada Sang Pencipta. Malaikat maut, dalam keheningannya, melihat perubahan itu. Tatapan matanya menusuk jauh ke dalam. Ia bukanlah makhluk yang gemar berbicara, tetapi ia mampu membaca sesuatu yang tak kasat mata. Di balik cahaya iblis, ia mulai melihat bayangan gelap yang tumbuh. Kesombongan, gumamnya dalam hati. Benihnya kecil, tapi jika dibiarkan, ia akan menelan segalanya. Hari demi hari, kesombongan itu semakin kentara. Pada satu kesempatan, ketika surga dipenuhi cahaya fajar, iblis mendekati sekelompok malaikat muda yang sedang belajar berdoa. Dengan suara lembut namun syarat kebanggaan, ia berkata, "Lihatlah aku. Perhatikanlah bagaimana aku bersujud. Tundukkan kepalamu lebih dalam, panjangkan doamu. Aku telah melakukannya ribuan kali, hingga Sang Pencipta berkenan menempatkanku di sisinya. Ikutilah caraku, maka kalian akan mendapat kedudukan yang sama." Para malaikat muda itu menatapnya dengan takjub. Mereka mencoba meniru setiap gerakannya. Dan di saat itulah, iblis merasakan sesuatu yang manis, bukan lagi keikhlasan, melainkan kepuasan karena dirinya diikuti. Malaikat maut berdiri di kejauhan. Tatapannya tetap tajam, tidak bergeming.
Hanya ia yang menyadari bahwa jalan itu berbahaya. Ia tahu, seharusnya ibadah tidak untuk dipamerkan, tidak untuk kebanggaan diri. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Malaikat maut hanya menunggu, karena perintah baginya adalah mengamati, bukan menghakimi. Waktu terus berlalu. Surga seolah tidak berubah, namun di dalam hati iblis, badai sedang terbentuk. Ia mulai menilai dirinya lebih tinggi daripada makhluk lain. Aku diciptakan dari api, bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam. Api itu mulia, menyala, bercahaya, dan kuat. Makhluk lain, apa yang mereka punya selain kelemahan? Kebanggaan itu menguat ketika ia mendengar para malaikat lain memuji kelembutannya. Ia mulai membandingkan dirinya dengan malaikat yang diam, dengan jin yang lemah, bahkan dengan bisikan takdir yang mulai ia sangsikan. Malaikat maut dari kejauhan masih menatapnya. Suatu kali, ia mendekati iblis yang sedang bersujud lama. Dengan suara berat, ia berkata perlahan, "Ketahuilah, kemuliaan bukan diukur dari lamanya kau sujud, tetapi dari kerendahan hatimu di hadapannya. Hati-hati dengan dirimu, karena api yang menyala bisa membakar tuannya sendiri." Iblis mendongak, menatap malaikat maut dengan sorot yang tajam. Sekilas, ada senyum sinis di bibirnya. "Malaikat maut, kau hanya tahu tentang kematian. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dipuji di hadapan seluruh surga. Kau tidak tahu betapa dekatnya aku dengan cahayanya." Malaikat maut tidak menjawab. Ia hanya menggelang perlahan, lalu berlalu. Kata-kata itu tertinggal, menggema di hati iblis. Tetapi bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai duri yang semakin menancap. Baginya, ia memang berbeda. Ia merasa terpilih, merasa istimewa. Dan dari situlah, api kesombongan yang dulu kecil kini berubah menjadi bara yang siap meledak. Hari demi hari, iblis semakin memandang rendah makhluk lain. Ia melihat jin sebagai makhluk lemah. Ia memandang malaikat biasa hanya pengikut tanpa da'a. Dalam hatinya, hanya ada satu keyakinan. Dirinya lah yang pantas menjadi yang utama. Maka tibalah saat itu, waktu yang ditetapkan Tuhan, saat perintah agung akan diumumkan kepada seluruh penghuni surga. Suatu perintah yang akan menguji setiap hati, mengukur ketaatan, dan membedakan mana yang tunduk sepenuhnya dan mana yang menolak karena kesombongan. Malaikat maut berdiri tegak, merasakan angin perubahan. Ia tahu, badai besar sedang mendekat, dan ia siap menjadi saksi saat api kesombongan itu benar-benar menyala dan membakar iblis dari dalam. Hari itu, surga hening. Tidak ada suara sayap yang berdesir, tidak ada lantunan doa yang biasanya menggema. Semua malaikat berkumpul di hadapan cahaya agung yang tak terjangkau mata. Getarannya membuat setiap jiwa tunduk, bersiap menerima perintah yang tak pernah mereka sangka akan mengubah segalanya. Malaikat maut berdiri di antara barisan. Wajahnya tenang, tetapi dalam hatinya ada firasat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, momen ini bukanlah momen biasa. Ada sesuatu yang akan menguji bukan hanya ketaatan, tetapi juga isi terdalam hati para makhluk yang hadir. Kemudian terdengar suara agung, suara yang melingkupi seluruh langit dan bumi. "Sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah sebagai tanda hormat, bukan penyembahan. Aku telah menciptakan manusia ini dengan tanganku. Aku tiupkan ruhku padanya. Maka tunduklah kalian, wahai seluruh malaikat." Hening mendadak pecah. Sayap-sayap putih mengepak rendah, tubuh-tubuh bercahaya berlutut. Dahi menyentuh permukaan surga. Sujud mereka bukanlah untuk menyembah Adam, tetapi sebagai wujud ketaatan kepada Sang Pencipta yang memerintahkan. Satu demi satu, semua tunduk. Semua, kecuali satu. Iblis. Ia berdiri tegak, matanya menyala, wajahnya dingin. Di saat jutaan makhluk menunduk dalam kerendahan hati, ia justru menegakkan dada, menatap ke arah Adam dengan tatapan penuh penghinaan. Malaikat maut memandangnya dari kejauhan. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran. Inilah saatnya. Api kecil itu telah menjadi kobaran yang tak lagi bisa dipadamkan. Suara agung itu kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih menekan. "Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud bersama mereka?" Iblis mengepalkan tangannya. Dari bibirnya keluar jawaban yang akan menggores takdir abadi. "Aku lebih baik daripadanya."
Engkau ciptakan aku dari api, sedang ia hanya dari tanah. Api mulia, menyala, bercahaya. Tanah, hina, kotor, penuh kelemahan. Bagaimana mungkin aku tunduk pada sesuatu yang lebih rendah dariku? Suasana surga berguncang. Para malaikat yang masih bersujud gemetar mendengar kata-kata itu. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menahan nafas, tak percaya bahwa keberanian sebesar itu bisa terucap di hadapan Sang Pencipta. Malaikat maut menutup matanya sejenak. Ia merasakan luka yang dalam, bukan karena iblis menghina Adam, tetapi karena ia menolak perintah ilahi. Kesombongan telah menutup hatinya, membuatnya buta pada kebenaran. Suara agung itu kembali terdengar. Kali ini menggelegar, mengguncang seluruh lapisan langit. Keluarlah engkau dari surga, wahai iblis. Engkau sombong, engkau menolak kebenaran, engkau terkutuk hingga hari kiamat tiba. Iblis terhuyung, namun matanya masih menyala dengan amarah. Ia tidak menyesal. Justru ia mengangkat wajahnya, berteriak dengan suara yang membelah keheningan. Jika demikian takdirku, berilah aku penangguhan hingga hari kebangkitan. Aku bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Aku akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Aku akan buat mereka lupa padamu, kecuali hamba-hambamu yang kau pilih. Getaran surga semakin hebat. Malaikat maut merasakan setiap kata itu menusuk dalam. Ia tahu, sumpah itu bukan sekadar kata. Itu adalah awal dari penderitaan panjang umat manusia. Suara ilahi menjawab dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Pergilah, bagi siapapun yang mengikuti engkau, neraka jahanam balasan mereka. Aku akan penuhi neraka denganmu dan semua pengikutmu. Sejak saat itu, cahaya yang dulu menyelimuti iblis sirna. Tubuhnya berubah. Wajahnya menghitam, sayapnya terbakar. Dari makhluk yang pernah dihormati, ia kini menjadi simbol kegelapan. Teriakannya menggema, penuh kebencian, sebelum ia terhempas dari surga. Malaikat maut hanya berdiri. Matanya menatap lurus, tanpa goyah. Ia tahu perintah telah ditegakkan, hukuman telah dijatuhkan. Namun dalam hatinya ia sadar, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Sebelum lenyap, iblis menatap tajam ke arah malaikat maut. Senyum sinis muncul di bibirnya, seolah berkata tanpa suara, "Aku akan menunggumu. Pada saat yang ditentukan, kau akan melihat betapa besar pengaruhku di dunia yang kelak akan menjadi medan pertempuran abadi." Malaikat maut tidak membalas senyum itu, ia hanya berbisik lirih, kata-katanya tenggelam di balik hiruk-pikuk surga yang kembali bergemuruh. Kesombonganmu adalah pedang yang kau ayunkan sendiri pada dirimu. Dan aku akan ada di sana ketika waktumu tiba. Langit surga baru saja dilanda guncangan hebat. Perintah agung telah ditegakkan, dan kini satu nama lenyap dari jajaran makhluk yang dahulu diagungkan, iblis. Cahaya yang dulu menyelimutinya padam. Sayapnya, yang dahulu berkilauan, kini hangus menjadi kepak kelam. Dari makhluk yang berdiri anggun di hadapan Sang Pencipta, ia jatuh, terhempas keluar dari keagungan, diiringi murka yang tak bisa ditawar. Teriakan iblis menggema saat tubuhnya meluncur jatuh, menembus lapisan langit, terjerembab ke tempat yang tak lagi dipenuhi cahaya. Nafasnya berapi, matanya menyala merah, dan dari bibirnya meluncur sumpah yang kini membakar dirinya sendiri. Demi keangkuhanku, aku tidak akan pernah tunduk. Aku akan menyesatkan mereka semua. Aku akan buat mereka melupakan engkau. Hanya segelintir yang akan selamat. Hanya mereka yang kau lindungi. Suara itu menggema, melintasi batas antara surga dan bumi. Malaikat-malaikat menutup wajahnya dengan sayap, ngeri mendengar tekad sebesar itu. Sebagian menangis, sebagian bergetar. Namun, tidak ada satupun yang berani melawan perintah Tuhan. Di antara semua itu, hanya malaikat maut yang berdiri tegak tanpa bergetar. Ia tahu, sumpah iblis akan menjadi kenyataan bagi sebagian besar manusia. Ia tahu, jalan manusia tidak akan lagi damai. Akan ada kebimbangan, tangisan, perang, darah, dan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu berawal dari satu penolakan. Hari-hari setelah kejatuhan itu tidak lagi sama. Surga kembali damai, namun ada luka yang tak terlihat. Para malaikat sadar,
seorang sahabat lama mereka telah berubah menjadi musuh abadi. Sementara itu, di dunia yang baru diciptakan, Adam dan Hawa hidup dengan penuh kasih sayang. Mereka masih murni, masih suci, masih jauh dari tipu daya. Namun, di balik bayangan, iblis mulai berbisik. Ia tidak pernah beristirahat, ia tidak pernah berhenti. Setiap celah adalah kesempatan, setiap kelemahan adalah pintu masuk. Malaikat maut mendapat perintah langsung mengawasi perjalanan manusia. Ia ditugaskan untuk menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan ada akhirnya, bahwa tidak ada satupun yang bisa lari dari takdir. Dengan mata yang menembus batas dunia, ia melihat Adam, ia melihat keturunannya, dan ia juga melihat bayangan iblis yang terus berusaha mendekat. Pertemuan pertama mereka terjadi di batas dunia, tempat antara cahaya dan kegelapan. Iblis muncul dengan tubuh hitam terbakar, matanya merah menyala, suaranya serak namun penuh amarah. Ia menatap malaikat maut dengan tatapan yang menusuk. Jadi, inikah tugamu, mengawasi manusia? Hah, kau pikir bisa menakut-nakuti mereka dengan kematian? Tidak, malaikat, aku akan membuat mereka mencintai dunia, aku akan buat mereka lupa pada akhirat. Kau hanya bisa menunggu di ujung hidup mereka, sementara aku akan menggenggam hati mereka sejak awal. Malaikat maut menatapnya tanpa gentar. Suaranya berat, dalam, penuh ketenangan. Engkau salah, iblis. Aku tidak menakut-nakuti, aku hanya mengingatkan. Kematian adalah kepastian. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi bisikanmu yang bisa menyelamatkan mereka. Iblis tertawa-tawa yang bergema panjang, penuh ejekan. Kau terlalu yakin, malaikat. Kau tidak tahu betapa rapuhnya mereka. Mereka akan jatuh dengan mudah. Aku akan bisikan keserakahan, aku akan tunjukkan kebanggaan, aku akan buat mereka berperang satu sama lain. Dan saat kau datang untuk mencabut nyawa mereka, banyak dari mereka akan mati dalam kelalaian, dalam dosa, dalam kesia-siaan. Lihatlah, betapa banyaknya yang akan jatuh ke neraka bersamaku. Kata-kata itu menusuk, tapi malaikat maut tidak goyah. Ia tahu kebenaran, bahwa hanya sebagian kecil manusia yang mampu bertahan, namun bagi Tuhan, satu jiwa yang selamat tetap bernilai tak terhingga. Dengan suara yang semakin tegas, ia menjawab, engkau boleh menyesatkan, tetapi engkau tidak bisa memaksa. Mereka punya pilihan, dan pilihan itulah yang akan menentukan nasib mereka. Kau akan kalah pada mereka yang berpegang teguh, dan aku akan menjadi saksi. Aku akan datang pada saat terakhir mereka untuk membuktikan siapa yang menang, engkau atau cahayanya. Iblis terdiam sesaat, senyum tipis muncul di wajah hitamnya. Kita lihat saja, siapa yang lebih kuat. Kau, dengan kepastianmu, atau aku, dengan bisikan yang tak pernah berhenti. Pertemuan itu berakhir tanpa pertempuran fisik, namun jauh lebih berbahaya. Itu adalah pertempuran kata-kata, pertempuran keyakinan. Sejak saat itu, iblis menebar jaringnya di hati manusia, sementara malaikat maut menunggu di ujung jalan, siap menutup lembaran hidup siapapun sesuai takdir. Hari-hari berlalu, bumi mulai dipenuhi keturunan Adam. Mereka belajar, mereka bekerja, mereka berkeluarga. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bebas dari dua hal: godaan iblis dan janji kepastian malaikat maut. Di balik cahaya dan kegelapan, pertarungan diam-diam berlangsung. Manusia menjadi arin, dan baik iblis maupun malaikat maut, mereka tahu, ini bukan hanya tentang manusia. Ini adalah tentang pembuktian, tentang siapa yang akan menang pada akhirnya. Langit malam tampak begitu pekat, seolah seluruh cahaya bintang menolak turun menembus bumi. Hanya rembulan yang pucat, berdiri di atas singgasananya, menyaksikan dua sosok yang ditakdirkan bertemu di tepi jurang keabadian. Angin berdesir kencang, membawa bisikan takdir yang sudah lama ditulis. Iblis dan malaikat maut akan berhadapan, bukan sekadar untuk berbicara, tetapi untuk menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di hadapan jurang yang seakan tak berbatas itu, iblis berdiri tegak. Wajahnya sudah tidak seperti dulu ketika ia masih menjadi makhluk bercahaya. Kini, kulitnya pucat kelam, matanya berkilau merah darah, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya menyimpan bara kebencian yang tak pernah padam. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda, ada guratan letih yang sulit disembunyikan.
Sementara itu, malaikat maut muncul perlahan, tubuhnya tinggi, dengan sayap raksasa yang terbuat dari bayangan bercampur cahaya, membentang menutupi separuh langit. Suaranya tidak keras, namun setiap kata menggema menembus tulang dan jiwa siapapun yang mendengar. Iblis, ujarnya tenang, tapi penuh wibawa. Waktumu telah habis, segala yang kau lakukan sudah mencapai ujung. Aku datang, sebagaimana takdir menuntut, untuk menjemput rohmu. Iblis tertawa pelan, namun tawanya getir. Waktuku habis. Tidak, malaikat maut. Aku tidak pernah mengenal kata habis. Engkau hanya alat, pelaksana perintah. Tapi aku adalah pemberontakan yang tak bisa dipadamkan. Suasana hening sejenak. Angin berhenti berhembus, seolah bumi pun menunggu percakapan ini. Malaikat maut melangkah maju. Matanya menatap lurus ke wajah musuh abadi itu. Engkau telah diberi waktu ribuan tahun. Engkau telah menjerumuskan anak manusia dengan godaanmu. Tapi kini saatnya pertanggungjawaban. Tuhan tidak pernah lalai. Dan tugasku adalah mengakhiri perjalananmu. Iblis tersenyum sinis, lalu menunduk. Untuk sesaat ia terlihat seperti makhluk yang kalah. Makhluk yang akhirnya menyerah pada garis akhir. Namun, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan dari matanya terpancar kilatan kecerdikan yang lisik. Engkau pikir aku hanya berdiam diri menunggu ajal. Suaranya berubah tajam, penuh tantangan. Sejak awal, sejak aku diusir dari surga, aku tahu akhirku sudah ditulis. Aku tahu engkau, malaikat maut, akan menjadi lawan terakhirku. Dan karena itulah aku tidak tinggal diam. Aku menabur benih. Aku menyusupkan bisikan. Aku menjerat hati manusia dengan kebanggaan, dengan cinta palsu, dengan keinginan untuk berkuasa. Aku tidak hanya menggoda mereka, aku mengatur mereka. Aku membuat sejarah. Malaikat maut mengernyit. Wajahnya tetap tenang, tapi cahaya di matanya bergetar. Apa maksudmu? Iblis melangkah mendekat. Suaranya bergetar seperti racun yang merembas ke telinga. Engkau pikir manusia berdosa karena kelemahan mereka sendiri? Tidak, aku adalah tangan yang menggerakkan mereka. Setiap peperangan, setiap pengkhianatan, setiap darah yang tumpah itu adalah musik yang aku ciptakan. Bahkan doa-doa mereka yang palsu, aku yang menanamnya. Engkau tidak melihat, malaikat maut, aku tidak perlu hidup untuk tetap ada. Selama hati manusia masih rakus, selama pikiran mereka masih congkak, aku akan tetap hidup dalam diri mereka. Aku adalah cermin kegelapan mereka. Hening, dunia seakan terhenti. Kata-kata iblis itu seperti belati, menancap dalam ke dalam ruang kesadaran. Malaikat maut merasakan sesuatu yang lebih menegangkan dibandingkan pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran gagasan, pertempuran tentang hakikat keberadaan. Malaikat maut menundukkan wajahnya sejenak. Jadi itulah yang engkau rencanakan. Bukan sekadar perlawanan, tapi warisan kegelapan. Iblis tertawa keras kali ini, tawanya menggema hingga ke dalam perut bumi. Warisan. Ya, aku akan mati jika itu yang diperintahkan. Tapi bisikanku tidak pernah mati. Engkau bisa mencabut rohku, tapi engkau tidak bisa mencabut jejakku. Anak manusia akan tetap mendengarku, bahkan tanpa sadar. Aku abadi dalam pilihan-pilihan mereka. Malaikat maut mengibaskan sayapnya. Cahaya dan bayangan berbaur, menghasilkan dentuman yang mengguncang tanah. Engkau mungkin benar, godaanmu memang abadi. Tapi jangan lupa, kasih Tuhan pun abadi. Jika engkau menjerat mereka, maka Tuhan akan menolong mereka. Perjuangan ini bukan tentang kemenanganmu, melainkan tentang ujian mereka. Iblis terdiam, lalu tersenyum kecil. Ujian? Ya, dan aku adalah penguji terbaik yang pernah ada. Pada momen itu, keduanya berdiri diam. Tidak ada pedang, tidak ada pertempuran fisik. Pertemuan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang pengakuan. Iblis sebagai cermin kegelapan manusia, dan malaikat maut sebagai penutup perjalanan setiap jiwa. Perlahan, malaikat maut mengangkat tangannya. Sudah cukup, kini tugasku berjalan. Iblis tidak melawan. Ia hanya menutup matanya, lalu berkata dengan suara lirih namun menusuk, "Aku kalah, tetapi aku tidak benar-benar mati. Ingatlah itu, malaikat maut. Setiap langkah manusia, aku ada. Setiap bisikan ragu, itu suaraku. Dan selama mereka masih manusia, aku tetap bersama mereka.
Dengan satu sentuhan, malaikat maut menarik ruh iblis, membawanya ke kegelapan yang telah ditentukan. Tapi gema suara iblis terus terdengar, berputar di udara, mengguncang hati bahkan sang malaikat. Aku adalah bayangan yang tidak pernah lenyap. Warisanku akan terus hidup dalam darah dan daging mereka. Langit berguncang, rembulan tertutup awan, dan dunia kembali sunyi. Namun kali ini sunyi yang penuh firasat, seakan manusia baru saja kehilangan sesuatu atau mungkin baru saja diwarisi sesuatu yang jauh lebih mengerikan.